bukan ini. Seperti waktu saya memilih istri saya. Pertama saya melihat di sini. Udah itu saya pertimbangkan. Terus balik ke sini. Iya, balik ke sini lagi. Iya ya, aku demen. Logika kayak apapun juga. Ini menjawab karena ini jujur. Saya boleh salah, Cak Nun. Jadi tapi tidak boleh bohong. Yang tidak ada dalam pendidikan modern adalah mempelajari dan Iya. dan melatih ini, Pak ya. Dan itu di mata saya Mbah Rono hebat. Ya makanya. Jadi misalnya gini, sekarang kalau kita terjemahkan secara budaya ya. Bisa ada di Merapi itu ada kita kenal istilah Mbah Petro, Ya. Kiai Gringsing. Terus ada Mbah Jumadil Kubro. Terus Mas Seno pernah mengantarkan saya sama teman-teman naik ke 2,5 kilometer dari puncak. Terus saya melakukan negosiasi supaya mohon, karena waktu itu orang sudah panik Sabdo Palonoyo Genggong, Pak. Jadi sejumlah ustadz dan kiai telepon saya, apa ini janjinya Sabdo Palonoyo Genggong yang mengalami dendam di akhir Mojopahit, kemudian 500 tahun kemudian akan, isunya kan Merapi akan meratakan tanah di dan laharnya akan sampai ke keraton kan gitu kan. Jadi mereka kemudian gaduk-gaduk dengan Sabdo Palonoyo Genggong. Terus saya nekat, meskipun saya mempelajari juga, Pak ya. Janji Sabdo Palonoyo Genggong itu kalau saya hitung 500 tahun sesudah dia ngomong itu adalah 1978. Jadi sudah lewat, tidak ada lagi urusan Sabdo Palonoyo Genggong. Gitu ya. Terus saya naik dan saya negosiasi mohon supaya tidak ada erupsi lagi, dan pagi sampai di Jogja subuh-subuh saya umumkan sudah insya Allah nggak ada erupsi lagi ya. Mas Seno yang antarkan saya malam-malam jam 1:30 malam lah kira-kira ya. Nah itu semua kan semua jangan ditanya apa ilmiah, loh itu nggak ilmiah, nggak akademis, nggak di sini letaknya, itu di sini. Ya. Mbah Petro itu letaknya di sini. Kemudian ekspresi masyarakat menyebutnya Mbah Petro itu bahasa budaya, bahasa batin, bahasa rasa, bukan bahasa intelektual, bukan bahasa akademis kan gitu. Makanya tadi saya tanya, makanya Mas Asih sebagai juru kunci sekarang itu kan, juru kunci itu kan bukan urusan seperti misalnya saya Mbah Rono kan kita tidak sebut beliau seorang vulkanolog ulung kan, tidak gitu kan, tidak nomor satu bahwa beliau ahli gunung berapi. Ada yang lain lagi. Itu kan bukan yang nomor satu, adalah bahwa beliau seorang pujangga, seorang begawan, seorang panembahan yang bergaul secara menyeluruh dengan alam di Pulau Jawa, termasuk di Jawa Tengah, DIY, Merapi dan seterusnya, sehingga mereka punya peramal ulung ya malah. Iya, sehingga beliau punya konsiderasi dalam antara otak dengan hatinya itu sedemikian rupa sehingga bisa memberi informasi banyak kepada SAR tentang akan terjadi sesuatu dan seterusnya. Jadi yang ingin saya tegaskan bahwa sebenarnya kita selama ini Merapi itu, karena Seno minta saya menemani dia kan, saya itu kan setengah mati juga nemenin dia naik ke Merapi segala macam itu. Gedung Sang. Terus saya pernah diajak ke pusat lahar, ke hulu lahar ya. Iya. Dan saya buktikan rumah sama aku itu apa? Di atas Kelangon. Waduh. Iya. Saya buktikan bahwa saya juga masih sehat dan saya bisa jalan lebih cepat dari teman-teman kan gitu. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa seluruh peristiwa sejarah di mana kita bersama ya, ada Dan Seno, BS, ada SAR, ada teman-teman dari lembaga-lembaga vulkanologi dan seterusnya, Mbah Ron, ternyata di atas 50% itu cara pandang tradisional ya, Mbak ya. Jadi kapan lebih menggunakan keputusan itu dari hati. Akal ikut bekerja mempertimbangkan, tapi keputusan dari hati. Bahkan pengetahuan pertama itu yang kerenteknya di hati. Gitu. Nah itu yang tidak dimengerti sama sekali oleh manusia modern. Dan tidak ada kurikulumnya, tidak ada universitasnya, tidak ada fakultasnya, Pak. Ya kayak Mbah Rono melahirkan kata Merapi tidak pernah ingkar janji dan tidak akan pernah minta kembali. Itu saya yakin tidak sekedar tapi dari sini, Mas.
Jadi ketika Mbah Rono sudah mengucap sesuatu, Iya itu. gampangnya Itu sudah bersabda, hasil itu komunikasinya Mbah Rono. sudah merupakan hasil rapat induk di dalam jiwanya beliau gitu ya. Baru karena mungkin kita Nanti kalau ada dibutuhkan penjelasan detail baru pinjem ke otak gini termasuk terminologinya, idiomnya, bahasanya dan seterusnya. Jadi saya garis bawahi tadi Janun tentang Loyo Genggong Sabto Palon, Mbah Petruk segala macam. Walaupun bagaimana basic saya kan saintifik ya. Iya. Jadi saya mencoba memahami apa yang disebut Mbah Petruk. Yang selalu orang Boyolali mengatakan bahwa kami dilindungi Mbah Petruk. Orang Boyolali. Oh benar. Mbah Petruk itu sebetulnya dinding purba daripada Merapi yang sangat kuat sampai letusan 2010 yang sebesar itu pun tidak menggoyahkan dinding purba Merapi. Akibatnya apa? Ya daerah Boyolali hanya kepiurnya saja, mendapat suatu kesuburan tapi nggak dapat batu seperti arah selatan dan tenggara. Saya memahami itu karena kalau di kampung saya mengatakan ini wit dhuwur iki aja ditegur, ana sing tunggu. Saya olah lagi secara ilmu pengetahuan. Oh, kalau pohon tinggi itu mengurai tanah sehingga kalau ada air mudah masuk, mata-mata air banyak di situ. Orang cari air mudah. Kalau ditegur nggak ada tempat untuk niup. Kalau dulu susah menerangkan ke arah sana, mungkin maunya instan saja. Ki lho wit sing gedhe ku aja sampean tegur. Sebenarnya tidak salah juga, memang ada yang nunggu. Memang ada yang nunggu. Yang nunggu itu adalah makhluk Tuhan yang namanya mekanisme yang ada di bawah pohon itu gitu. Sama dengan kalau kita lungguh ning dhuwure bantal dibilang ojo lungguh nang bantal kowe udunen. Itu kan sebenarnya satu itu kan bahasa rasa yang bisa dijelaskan dengan pikiran. Nah orang sekarang kan kacau Pak, soal itu stigmatik satu sama lain. Mistik apa segala macam. Iya kalau sudah di sini dia stigmatik sama sini. Kalau sudah sini dia traumatik sama sini kan. Makanya kadang-kadang Mbah Rono adalah orang yang mencoba menemukan harmoni antara ini dan ini, antara Tuhan dan alam dan manusia, antara masa silam dan masa depan, kira-kira gitu. Janganlah terlalu sombong. Karena kalau kita hanya menggunakan ini tanpa pertimbangan di sini akan menjadi sombong. Kalau kita hanya menggunakan hati saja, itu bisa menjadi gelap. Ya. Maka kadang-kadang mengatakan cinta itu buta karena memang pertimbangan di sini kadang terlalu besar, Janul. Ya, logika ini sekolah. Ya. Makanya janganlah terlalu mengandalkan ini saja, tapi imbangilah dengan itu. Pesan saya masih seperti itu, ya kan. Hampir kita ini, Janul, dikaruniai gunung api terbanyak di dunia. Ada 127 gunung api atau 13% gunung api dunia ada di Indonesia. Jika tidak seperti itu, Pulau Jawa ini hanya songgo kapur. Sumatera itu juga songgo kapur. Begitu meletus seperti Sumatera letusan Toba, hampir seluruh Sumatera ditutup dengan tufa Toba yang akhirnya menjadi suatu kesuburan. Jawa ini kalau punya gunung yang pernah meletus pasti subur, nggak ada Salak Pondok tanpa Merapi. Dulu saya kalau waktu kecil kalau beli tembakau itu ada gambarnya di uang, ada gambar buaya. Jolalile, Boyolali, tempat tembakau. Sama Malang, nggak ada apal Malang tanpa Semeru dan Bromo. Sedangkan kadang-kadang manusia dengan rakusnya nyun sewu, Merapi yang kemarin letusan paling besar itu hanya memerlukan waktu 1 bulan. Sedangkan mereka menikmati berkah Merapi dari pasirnya, dari batunya yang sampai hari ini. Gedung megah jadi jalan tol alus, terus kesuburannya itu bertahun-tahun. Untuk membagi nyingkir loh 1 bulan toh. Engkau kalau sudah selesai
Merapi barang gawe Berarti balik nomene. kan Itu ngeluh. senada dengan Mbah Marijan toh. Jadi Mbah Marijan kan melarang ojo ngomong, ojo ngarani nek Merapi ki jeblok. Merapi Terus ki gembel, nggak iya, Memberi berkah. duwe gawe. duwe Duwe gawe itu artinya- bangun. Duwe gawe itu artinya punya hajat untuk Ya. berbagi rezeki kan gitu. Jadi Kalau- Mbah Rono menjelaskannya secara lebih ilmiah dibanding Mbah Marijan ya. Tapi kan semua orang-orang tua kita yang tradisional sebenarnya memiliki pengetahuan bukan otak tapi pengetahuan hati ya.